Halo Sobat RTRW, kali ini saya akan mereview server X86 dengan spek sebagai berikut. Oke, yang pertama dari server X86 ini memiliki dua power supply. Oke, power supply yang pertama itu yang sebelah kanan itu masuk ke power backup. Jadi yang pertama itu masuk power backup, yang kedua langsung masuk ke power listrik PLN. Nah, berikutnya di sebelahnya ada LAN card gigabyte. Ini bawaan, yang di bawah ini bawaan. Ada 3 LAN card, tapi yang berfungsi itu hanya 2. Ini yang berfungsi. Berikutnya ada port USB. Berikutnya ada 2 port SFP. Nah, port SFP yang pertama ini masuk ke CRS untuk pengambilan bandwidth dari ISP. Nah, yang kedua ini itu untuk uplink menuju OLT. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai power server. Nah, power server ini kenapa dua-duanya harus masuk? Jadi ketika power dari PLN padam, nah itu otomatis pakai power supply yang kedua. Jadi ketika ini saya cabut, nah maka tidak akan mati karena memang fungsinya dua-duanya dipasang ini agar backup salah satu. Seperti itu. Nah, ini saya coba masukkan kembali. Nah, sudah masuk. Berikutnya perlu juga saya tambahkan di sini grounding. Kalau nggak ada grounding, di sini akan berasa digigit-gigit semut karena ada grounding, jadi nggak ada aliran listrik keluar atau apa ya namanya ya, grounding yang lepas. Nah, berikutnya saya akan melanjutkan di power untuk backup. Nah, saya di sini karena sempit sekali ya, saya taruh di belakang. Itu saya menggunakan Tech-Fine yang ini dengan merek model V ini VS3024M. Jadi ini baterai 24 volt 100 ampere. Ini juga pakai backup. Ini bertahan 100 ampere, ini 24 volt 100 ampere bertahan 2,5 jam itu baterai sudah turun ke 21-22 volt. Jadi saya sarankan sudah harus masuk ke power PLN lagi. Terus berikutnya di sini saya pakai OLT EPON. EPON ini 8 pot, sisa 2 pot. Yang bawah full. Ini juga OLT EPON. Nah, dari sini pemakaian bandwidth untuk 1G-nya, itu CPU jalan ke 3-4%. Jadi sangat rekom sekali untuk para pejuang RT/RW-net. Saya sarankan untuk yang nggak mau upgrade lagi itu memakai server X86 seperti ini. Nah, saya sudah 3 kali buat server. Yang pertama itu rakitan. Nah, kelemahan dari rakitan itu dulu saya memang dari wattnya memang sangat kecil. Itu sangat mungkin di listrik nggak boros sekali, tapi banyak errornya. Entah itu dari LAN card-nya itu banyak error, banyak hang istilahnya. Habis mati nggak bisa hidup seperti itu. Nah, berikutnya saya juga pernah pakai build up. Jadi Core i7 itu saya juga pernah buat build up juga seperti Think Center, terus seperti merek-merek yang lain itu saya juga pernah nyoba karena memang di sini menerima servis juga, servis komputer. Jadi saya sudah pernah coba beberapa
beberapa PC untuk saya buat X86, tapi balik lagi, yang paling nyaman adalah server yang memang sudah dibuat rancang rakmon seperti ini. Jadi lebih stabil, nggak ada kendala, mau dihajar 24 jam. Ini sekali lagi ini sudah dipakai selama 6 bulan. Nah itu cuma restart selama 3 kali kalau nggak salah. Selama 6 bulan itu sudah restart 3 kali karena kehabisan baterai, terus karena kendala-kendala kelistrikan itu aja, atau restart pas posisi setting itu aja. Jadi selama 6 bulan itu kita nggak ada kendala sama sekali di server X86 ini. Untuk RT RW yang masih menggunakan Mikrotik dan mau upgrade, saya sarankan itu migrasi ke X86. Hanya perlu dipertimbangkan karena pemakaian AC itu dilakukan 24 jam atau diaktifkan 24 jam. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan, misalnya kenapa ini nggak dipakai, LAN card-nya nggak dipakai, kenapa? Itu alasannya karena LAN card itu karena tambahan, mungkin sangat berpengaruh dari delay-nya data. Jadi meskipun sebenarnya nggak terlalu berasa, cuman saya sendiri merasakan ketika saya masukkan LAN card ini, saya masukkan LAN ke dalam LAN tambahan ini, itu pasti ada saja kekurangannya. Jadi saya pakai LAN yang bawaannya saja. Nah sebenarnya ini mau saya lepas, cuman nggak sempet, tinggal cabut aja. Posisi hidup itu nggak masalah sebenarnya. Untuk prosesornya ini ada dua, jadi ini ada dua prosesor. Sangat budgetnya juga dibanding dengan membeli CCR lebih murah ini menurut saya. Jadi daripada beli CCR 1036, itu saya sarankan mending beli yang X86 yang ini. Mungkin itu saja, terima kasih banyak sudah menonton. Saya harap kalian semua bisa subscribe channel ini untuk keberlanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.